Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih mengganggu waktunya Saudara Erik. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan konseling individu ya, seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya. Oh iya Pak. Ya, nah sebelumnya Erik ini udah pernah melakukan konseling individu belum? Belum sih Pak. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan ya dulu. Jadi konseling individu itu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu konseli. Nah, konseli di sini sekarang itu adalah Saudara Erik ini. Jadi untuk menyelesaikan masalah. Iya iya Pak, mulai paham. Ya. Nah, kemudian konseling individu juga ada asas-asasnya ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi yang mengetahui percakapan kita ini ya kita aja gitu. Jika nanti misalkan Erik ini mau cerita sama orang lain, ya monggo gitu. Tapi saya nggak akan ceritakan tanpa seizin Saudara Erik. Nah, kemudian saya juga minta Erik ini untuk mengikuti kegiatan ini ya sampai selesai dengan sukarela. Jadi saya nggak maksa gitu ya. Nah, jadi kita santai aja ya. Oke, sekarang silakan Saudara Erik ini untuk menceritakan permasalahannya. Jadi gini ya Pak, jadi aku tuh sering bantah perintah orang tua, tetapi di balik itu aku merasa ada yang salah gitu dengan diriku. Kok aku bisa kayak gitu? Terus aku jadi sedih, gimana berubahnya? Kok gak dari dulu? Jadi sering bantah gitu. Ya, habis itu aku ngerasa salah dan sedih, tetapi seperti itu terus. Seperti itu terus. Itu Iya sejak Pak. kapan tuh? Kalau nggak salah sejak kelas 2 SMP, Pak. Dari SMP ya. Biasanya emang biasanya disuruh apa aja gitu? Ya cuma kalau disuruh ke warung, bantah gak mau. Terus kalau disuruh menemani adik atau apa, gak mau gitu, Pak. Terus itu respon orang tuamu itu gimana? Ya kayaknya jengkel atau sedih sih, Pak, dilihatnya. Jengkel dan sedih ya. Nah, kalau misalkan nih Erik sendiri bisa jawab nggak kenapa kok jengkel dan sedih? Ya karena dia melihat anaknya sendiri kok seperti itu. Hmm, Coba gini deh, saya mau kasih contoh ya. Jadi gini, bayangkan gitu, Erik ini jadi orang tua Erik. Nah, saya jadi Erik, jadi kamu gitu. Praktekkan gimana gitu, contohkan, silakan. Jadi gini ya Pak, contohnya sana beli bumbu, terus ibu marah-marah, terus aku cuman diem deh gak jawab apa-apa. Jadi gitu. Nah, itu tadi kan Erik jadi dua orang ya, jadi orang tua. Nah, sekarang bayangkan gitu, Erik ini jadi bapaknya Erik. Sekarang coba praktekkan, Erik kasih perintah gitu. Kayak gimana? Oh ya baik-baik Pak. Kayak gini ya Pak, sana pergi nganterin ini. Males lah, Pak. Nah, kalau misalkan dijawab kayak gitu, ngerasain nggak perasaan bapak kamu itu gimana?
pasti sakit dan sedih, Pak. Sedih ya. Kalau ibu gimana tuh perasaannya? Ya, ibu mungkin pergi bilangnya ini, ya aku cuma diem terus, gak mau ya udah, ya itu mungkin. Capek, Pak. Seperti nyuruh sana beli bumbu, kalau gak ntar gak akan makan. Terus itu kamu jawabnya gimana? Nantilah Bu, males. Terus aku masuk kamar deh. Nah, itu di kamar ngapain tuh? Ya, pada umumnya Pak, duduk-duduk terus tiduran. Hmm, Kan di rumah ada yang nggak kamu suka atau gimana? Nggak ada sih Pak. Kalau di sekolahan ada yang kamu suka nggak? Eh, nggak ada Pak. Nggak ada. Dari teman dekat? Nggak ada juga Pak. Kalau pacar? Ya gitulah Pak, jarang cerita. Oke oke. Jadi yang kita bahas ini ya, saudara Erik ini kalau disuruh selalu menolak. Tapi di sisi lain Erik ini merasa sedih. Jadi pengennya gimana nih Erik ini? Pengennya merubah diri sendiri. Terus Ya apa yang bisa dilakukan? memperbaiki sikap sih Pak. Sikap yang kayak gimana nih? Ya sikap yang dewasa, nggak bantah-bantah, kan udah gede. Apalagi masalah yang kayak gitu. Hmm, Emang Erik ini berapa saudara? Anak keberapa? Saya 3 bersaudara Pak, anak pertama. Yang kedua laki, yang ketiga cewek gitu ya? Oh iya ya Pak. Benar. Jadi gini, tadi ini ingin memperbaiki sikap ya. Jadi kira-kira kalau misalkan Erik seperti itu, apa adik Erik ini ngelihat atau enggak? Ngelihat Pak. Jadi kamu mau adik-adikmu nanti kayak kamu. Ya enggak lah Pak. Jadi kamu sebagai anak pertama nih. Jadi adikmu harus menirukan kamu enggak? Niru Pak. Jadi gimana nih biar mereka gak niru? Ya aku gak seperti itu. Jadi kamu harus bisa dengan perilakumu agar adikmu tidak ikutan ngelakuin sikap kayak dirimu gitu. Iya, ya tidak bersikap seperti dulu lagi. Sudah ada adik-adik juga kan. Hmm. Jadi kan gini, adiknya kan mencontoh kakaknya ya. Nah, perilaku kakak ini kan ditiru adiknya. Jadi Erik ini pengen memperbaiki sikap. Nah, nanti kalau disuruh orang tua mau gimana? Ya akan melakukan Pak apa yang disuruh. Kecuali yang bukan jelek-jelek. Nah, balik lagi. Eh, saya jadi bapaknya Erik nih. Saya mau nyuruh Erik, mana nih misalkan beliin bapak bensin motor, bensinnya habis. Nah, gimana nih kalau disuruh gitu? Ya Pak, aku naruh HP dulu. Oke, oke. Jadi Erik ini udah punya pandangan ya, sikap yang lebih dewasa atau belum. Nah, jadi inti permasalahan tadi udah kita bahas. Erik bilang Erik sulit untuk melakukan hal-hal yang disuruh orang tua, dan Erik ingin memperbaiki sikap. Nah,
Jadi keputusan Erik ini bagus ya, bagus. Jadi orang tua itu orang yang sudah melahirkan kita. Nah, sesungguhnya bila kita memuliakan orang tua, maka kita juga akan masuk surga. Nah, kita juga nanti akanlah ada masanya kita jadi orang tua ya. Nanti kita juga akan merasakan apa yang mereka rasakan. Mungkin iya ya kita sekarang sering menolak ya perintah orang tua karena ya masih ada gitu. Coba Erik pernah lihat gak misalkan lihat temen Erik yang sudah nggak punya orang tua, coba lihat ketika Idul Fitri atau Idul Adha gimana gitu perasaan mereka, pernah nggak? Iya Pak, pernah. Aku melihat mereka sedih sih Pak. Sedih ya. Nah, selagi kita masih ada orang tua, coba berikan contoh yang baik buat adik-adikmu dengan perilaku yang baik pada orang tuamu. Bisa nggak? Bisa Pak. Oke, kalau gitu ya. Nah, sepertinya proses konseling udah mau habis nih. Lain waktu kita lanjut lagi. Gimana sekarang perasaannya? Sudah agak baikan Pak, terasa lega gitu kalau udah cerita. Ya, kalau gitu alhamdulillah ya. Oke, saudara Erik, kalau gitu kita akhiri dulu ya untuk kegiatan sekarang. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.